Santapan Harian Minggu 26 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Sefanya pasalnya yang kedua, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu adalah adil. Dan kami hendak merenungkannya dan berpegang pada seluruh peringatan-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Zefanya 2 ayat 4-15. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Etiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya.
Sahabat santapan harian, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, penduduk daerah tepi laut, bangsa Kreti, Kanaan, Moab, Amon, Ethiopia, dan Asyur akan dihancurkan oleh Tuhan. Mereka akan dihancurkan oleh Tuhan karena mencela umat-Nya. Memang umat Tuhan berbuat tidak setia. Tuhan pun menghukum mereka. Namun kesalahan bangsa-bangsa lain itu adalah mereka merendahkan umat Tuhan dan menganggap diri mereka lebih baik daripada umat-Nya. Moab dan Amon telah menista umat Tuhan. Atas sikap mereka, Allah akan menghukum dengan menjadikan daerah mereka seperti Sodom dan Gomora, yaitu tempat yang sunyi dan yang tidak didatangi orang lagi. Kalau umat Tuhan dihukum, itu karena hak kuasa Tuhan sendiri. Bukan berarti bangsa lain lebih baik daripada umat. Tampaknya tak hanya bangsa-bangsa itu yang bersikap demikian. Orang memang mudah merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Terlebih lagi ketika melihat orang lain mengalami hal buruk ataupun penderitaan, sementara dirinya tidak. Hal buruk ataupun penderitaan dianggap sebagai hukuman Tuhan dan konsekuensi dari dosa. Ketika seseorang tidak mengalami hal buruk atau penderitaan, lalu merasa congkak, dia merasa diri lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Penderitaan seakan-akan dapat dipakai sebagai ukuran pasti untuk kemuliaan seseorang. Benarkah demikian? Memang orang tua yang mengasihi anaknya akan memberikan hukuman ketika anaknya itu melakukan kesalahan. Orang tua pun mengizinkan anaknya menjalani konsekuensi dari tindakannya, sekalipun harus menahan perasaan sedih karena melihat anaknya menderita. Walau demikian, penderitaan bukanlah alasan untuk menghina dan merendahkan orang lain. Di samping itu, ada juga penderitaan umum yang dialami oleh semua orang dan penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Daripada memandang orang lain dengan congkak, lebih baik memandang sesama dengan empati. Tunjukkanlah belas kasihan kepada orang lain yang menderita. Mari kita berdoa. Bapa, belas kasihan-Mu tak pernah berakhir. Kiranya kami mencerminkan hati-Mu dengan menunjukkan belas kasihan kepada sesama kami. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.